Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa menelusuri aliran dana donasi oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap alias ACT, PPATK mengendus adanya penyaluran donasi dari ACT kepada individu yang terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Kementerian Sosial pun kini akhirnya mencabut izin pengumpulan dana dan barang oleh ACT. 13,7%. Ya, untuk wakaf, kami nggak potong wakaf. Karena wakaf syariatnya nggak boleh dipotong di depan. Dikelola secara produktif, baru hasilnya boleh digunakan. Kalau zakat 12,5% karena 1/8 dari alokasi zakat dari Asnaf Amin. Nah, yang lain dari mana sumbernya? Diambilkan dari apakah dana dari CSR perusahaan, apakah dana dari infak umum atau sedekah umum atau hibah, itu yang diambilkan untuk. Itulah pengakuan Presiden Aksi Cepat Tanggap alias ACT terkait pengelolaan dana donasi dari umat yang berhasil dikumpulkan. Follow the money. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan menelusuri aliran dana donasi oleh Yayasan ACT. Hasilnya, lebih dari 300 rekening atas nama Yayasan ACT berhasil dibekukan. PPATK juga menemukan adanya 2.000 transaksi keuangan oleh ACT dari dan ke luar negeri. Bahkan ada pula aliran dana ACT kepada penerima yang diduga terafiliasi dengan kelompok teroris Al-Qaeda. Berdasarkan hasil koordinasi ya, dan hasil kajian dari database yang PPATK miliki, itu ada yang terkait dengan pihak yang ini masih diduga ya, patut diduga terindikasi pihak dia yang bersangkutan pernah ditangkap menjadi salah satu dari 19 orang yang ditangkap oleh kepolisian di Turki karena terkait dengan Al-Qaeda. Penerimanya, iya. Celakanya, sebelum disalurkan, uang donasi yang berhasil dikumpulkan justru digunakan untuk kepentingan bisnis milik petinggi ACT. Ada transaksi memang yang kita lihat itu dilakukan secara masif, tapi terkait dengan entitas yang dimiliki oleh si pengurus tadi ya. Jadi kita menduga ini merupakan transaksi yang dikelola dari bisnis to bisnis. Jadi tidak murni penerima menghimpun dana kemudian disalurkan, tapi kemudian dikelola dulu di dalam bisnis tertentu dan di situ tentunya ada revenue, ada keuntungan. Kementerian Sosial pun akhirnya mencabut izin pengumpulan dana dan barang oleh ACT. Namun ACT memastikan dana bantuan tetap akan disalurkan. Akan operasi, kami akan ikuti, taati ya, pasca terbit surat ini. Jadi penggalangan atas nama Aksi Cepat Tanggap kami hentikan dulu. Tapi atas amanah-amanah yang sudah nyampe kepada kami, harus kami sampaikan kepada masyarakat. Meski izin pengumpulan dana dan barang telah dicabut, operasional kantor ACT di sejumlah daerah masih berjalan. Saya minta kantor ACT tutup dengan sendirinya karena khawatir ada hal yang tidak diinginkan. Karena ini kan identik dengan keuangan. Kalau keuangan selalu ada menimbulkan kecemburuan dan yang lainnya. Maka saya minta segera ditutup yang ada di wilayah Jawa Barat. Benarkah pengelolaan dana umat yang dilakukan ACT termasuk tindakan penggelapan dan pencucian uang? Ketika dana-dana tadi donasi lah dalam tanda petik gampangnya isinya amal jariah apapun bentuknya ya kan nggak boleh dipakai gaji, nggak boleh diambil 13,5%, apalagi ada Kementerian PSA, ada PP. Nah jadi di sini ya ada tindak pidana secara KUHP yaitu penggelapan atau juga penipuan, ada pencucian uang yang mungkin juga tindak pidana terorisme. Jadi sederhana sekali lah berpikir ini. Ini kan sering saya katakan, inilah model ibadah, isinya berdebah, haram jadah, pat gulipat dana umat, dilumat, diembat. Uang Tuhan di sini, pertanggungjawabannya akhirat. Dia putar ke sana kemari, dia investasikan, itu lain persoalan. Saya sepakat dengan Kang Asep. Ini gila-gilaan loh ini.
Ini selalu yang dibaca adalah audit dari lembaga independen 14 tahun WTP dan sebagainya. Dia nggak tahu ini ada audit malaikat yang tidak pernah dipublis gitu. Ini kan seharusnya ada beban moral, beban nurani di sini. Belum kita berbicara soal kaitannya dengan pendanaan teror dan sebagainya. Sudahi permainan pat gulipat karena donasi dari umat adalah amanat dan jangan sampai ditilap atau disunat.